dan ya termasuk gitu Cianjur juga yang masih dipimpin sama Dalem gitu. Pas waktu itu gitu sempet ada salah satu bupatinya yang emang ikut juga Freemason. Tahun ini tuh Cianjur sudah menginjak umur yang ke 344. Iya, banyak banget. Tanggal 12 Juli. Tanggal 12 Juli kemarin ya itu pas 344. Iya. Nah, jadi untuk merayakan hari jadi Cianjur kita juga akan bicara seputar tentang sejarah Cianjur. Sejarah Cianjur ya. Sejarah-sejarah yang mungkin nggak pernah kalian temukan di buku-buku sejarah gitu. Ya, karena buku-buku sejarah formal. Buku-buku sejarah formal tidak akan kita temukan di sekolah-sekolah formal juga gitu. Iya. Karena itu kita bahas di sini nih. Jadi hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Jadi narasumber. Ya, Coba kenalkan diri dulu. Saya Nov atau ya biasa disebut Novandi. Saya sebenarnya saya aktif di berbagai kegiatan, berbagai aktivitas literasi sih. Banyak. Fokusnya emang di sejarah Cianjur atau gimana nih? Ya enggak sih, cuman kebetulan ya baca-baca juga sedikit tentang sejarah-sejarah Cianjur. Oke. Apa nih yang bisa di-share nih? Atau yang lagi dibaca atau apa? Wah, banyak sih. Tapi ya mungkin gitu ada. Ya kalau kita ngomongin Cianjur nih, kadang banyak hal-hal yang mungkin gitu kayak kita anggap gitu kayak ya bukan bagian dari sejarah kita gitu ya. Iya. Kayak ya misalnya tuh gitu apa ya gitu soal ya terkait ya misalnya kita kadang kan misalnya tiap hari ngelewatin jalan, ngelewatin apa kita anggap ya jalan itu ya udah gitu adanya dari sananya gitu. Padahal ya itu tuh ya punya latar belakang historis gitu. Ya dari nama-nama daerah, nama-nama tempat dan lain sebagainya. Ya itu mungkin gitu salah satu sejarah yang mungkin jarang dibahas gitu ya sama masyarakat gitu. Yeah. Kebanyakan kan orang nganggapnya gitu sejarah tuh cuma perang, cuma kekuasaan dan lain sebagainya. Ya padahal sejarah tuh ada gitu di kehidupan kita sehari-hari. Ya termasuk ya salah satunya ya mungkin gitu kayak historisnya satu daerah namanya kenapa jadi Cianjur, kenapa kita ulang tahun ke 344 gitu Cianjur sekarang gitu kan. Ya kan itu sebenarnya bagian dari sejarah juga. Bagian dari sejarah. Iya. Yang ya sebenarnya kan sejarah tuh ada di mana-mana. Bisa terlihat di mana-mana ya contohnya kan seperti nama-nama pahlawan gitu kan di jalan-jalan. Terus simbol tugu gitu itu kan sebenarnya ada apa ya? Ada maknanya. Ada maknanya. Itu sebenarnya sejarah itu sudah bisa kita temukan di mana-mana. Cuma kan banyak orang yang tidak tahu gitu. 344. Berarti lebih tua kota Cianjur daripada Indonesia ya? Iyalah. Iya. Jadi ya Cianjur, nah mungkin ini teman-teman juga belum pada tahu nih kalau Cianjur tuh sebenarnya dulu ibu kota Priangan. Wow. Jadi kalau yang nyebutin halo Bandung ibu kota Priangan ya sebenarnya ya itu nggak salah-salah amat. Tapi waktu dulu tuh sebenarnya ibu kota Priangan tuh Cianjur. Oke, tahun? Itu tuh ya mungkin gitu sekitar abad 18-an. Abad 18. Ya pas itu soalnya ya awal banget. Abad 17-18-an lah gitu. Oke, kenapa Cianjur waktu itu? Jadi Cianjur itu berarti ini waktu zaman pemerintahan Hindia Belanda. Iya, dari pemerintahan VOC itu udah dijadiin kota. Udah dijadiin kota sebetulnya Cianjur tuh. Mungkin karena geografisnya yang dekat. Iya, jadi pas waktu dulu tuh gitu Cianjur tuh ya terkenal dekat dengan ya kota Buitenzorg gitu yang dimana itu tuh pusat pemerintahannya Hindia Belanda gitu pada waktu itu. Buitenzorg tuh yang kita kenal sekarang sebagai Bogor. Oke, berarti Bogor tuh sebenarnya awalnya tuh dari ibu kota. Iya, ibu kota negara Hindia Belanda. Iya, makanya kan ada Istana Bogor di sana. Di sana tuh pusat pemerintahan gubernur jenderal tuh itu adanya di sana dan Cianjur itu gitu sebagai salah satu daerah yang apa ya yang terbilang berdekatan dan ya juga pemerintahannya gitu ya terbilang cukup loyal juga sih sama Belanda pada waktu itu tuh. Jadi ya makanya dibangun kota lah gitu di Cianjur tuh gitu pas waktu itu tuh karena ya Arya Wiratanu tuh kan Arya Wiratanu pertama dia itu ya dikenal kan takluk gitu kan sama Pangeran Mataram sama
sama Sunan Mataram gitu dari Jawa Tengah. Dan Mataram, kerajaan Mataram ini kemudian nanti tuh gitu ada adu domba Belanda dan akhirnya ya berpihak juga terhadap Belanda. Akhirnya Mataram tuh ya. Iya, dan Salah satunya yang berpihak kepada Belanda tuh adalah Cianjur waktu itu. iya Di pemerintahan di Arya Wiratanu 1 itu. Arya Witano satu tuh Iya. udah Udah pro selalu, udah sama pro. ya pemerintah Hindia Belanda. Iya, karena dia kan ngikut Mataram dan Mataramnya ngikut ke Belanda. Oke. Jadi ya kayak gitulah, dan ya termasuk juga kan gitu salah satu warisannya yang mungkin kita kenal sampai sekarang kuda kosong sih. Wow. Kuda kosong Iya, itu karena aja. kan kuda kosong itu sebenarnya adalah ras apa sih, kuda ras. Iya, kuda Sumbawa itu. Iya, ras Sumbawa gitu. Jadi itu emang pemberian dari Iya, pemberian dari kerajaan Mataram gitu kepada Bupati Cianjur gitu pada waktu itu, karena ya dia dengan sukarela memberikan upeti gitu, bersedia memberikan upeti gitu kepada Mataram gitu tanpa syarat yang berbelit-belit gitu. Oke, kayak itu Iya. dikasih Iya, kuda dikasih Sumbawa kuda gitu yang sampai sekarang yang sampai sekarang kita kenal sebagai kuda kosong itu. Oke. Oh, bicara bupati. Orang pernah dengar atau orang pernah baca sekilas tentang bupati yang ternyata dia adalah anggota sekte Wah. tertentu. Iya, iya, iya. Menurut pas sudah baca lebih dulu lah ya, sebelum orang baca gitu. Iya, iya. Jadi, nah, mungkin ini ya menarik juga gitu. Jadi, saya tuh kemarin juga ya baca dan saya juga ya share ke Kang Johal ini gitu soal ya buku Anjing Kang. Akang. Lanjut. Iya, jadi saya ya share ke Johal juga gitu soal bukunya Paul van der Peer. Ya. Dia sejarawan Belanda. Sejarawan Belanda yang menulis menuliskan buku tentang Freemasonry di Indonesia. Wow, Freemason. Nah, Oke. iya, jadi mungkin gitu Freemason, mungkin ke teman-teman kan pada kaget gitu kan. Wanjir, Freemason ini apa gitu kan? Ya. Freemason, Illuminati, satanik gitu dan lain sebagainya gitu. Ya kan karena orang zaman bukan zaman ya, orang Indonesia tuh kan sempat sempat fobia lah ya sama Iya. Freemason, Illuminati, satanik. Tapi kan di beberapa tempat juga atau di beberapa kelompok juga kan jadi salah satu perbincangan yang seru Iya, gitu kan. perbincangan yang Konspirasi seru sih gitu, apa, konspirasi dan lain sebagainya gitu Iya, tentang oke. Freemason ini. Oke, bicara dulu tentang. Jadi sebelum kita bicara tentang bupati ini, bupati yang katanya menurut sumber nih salah satu anggota Freemason, kita bahas dulu nih Freemasonnya. Jadi Freemason itu apa sih? Iya, jadi Freemason ini tuh gitu. Jadi Freemason Tunggu, bacanya Freemason apa Freemason? Freemason. Oke, Iya. jadi Freemason ini adalah asalnya jadi Freemason ini tuh gitu kalau kita lihat gitu kan secara kebahasaannya gitu, dia tuh gitu lahirnya dari bahasa Latin. Dari bahasa Latin kata awalnya tuh ya Mason itu tadi. Mason itu artinya tuh ya dia tukang batu. tukang batu. Oke. Tukang batu. Jadi Mason ini tuh tukang batu artinya. Kenapa tukang batu gitu? Anjir, tukang batu itu Tukang naon batu, hubungannya ini. gitu kan. Iya, jadi tukang batu ini dianalogikan sebagai pembangun kan. Dia yang ya kalau kalian gitu kan ngebangun rumah atau ngebangun apa kan pasti gitu dibangun sama tukang batu. Jadi tukang batu ini tuh dianggap sebagai perancang tata bangunan, perancang sebuah bangunan gitu. Ya mungkin kalau sekarang mah kan ada arsitek gitu, tapi kalau dulu tuh kan ya sama tukang batunya itu Sama sendiri tukang gitu. batu, ya. Jadi Dia yang nentuin presisi bangunannya bentuknya kayak gimana. Dia yang intinya dia yang nentuin juga gitu kayak apanya sih namanya tuh ya nanti gitu hasil bangunannya bakal jadi kayak gimana. Nah, itu tuh si tukang batu ini. Jadi tukang batu ini dianalogikan sebagai pembangun peradaban. wow. Iya. Jadi Mason itu tukang batu yang dianalogikan sebagai pembangun peradaban. Iya. Oke, terus? Nah, jadi si Freemason ini dulu tuh sebenarnya tuh gitu organisasi yang lumrah dari zaman VOC. Iya. Nah, berdasarkan berbagai sumber gitu kan banyak yang bilang juga gitu kalau Freemason itu gitu berdirinya dari tahun 1762 di 1762. Indonesia tuh masuk Indonesia Masuk tuh Indonesia tahun 1762 dibawa oleh seorang petinggi VOC yang namanya tuh Raden Mahar. Raden Mahar. Jadi Raden Mahar tuh bawa Freemason ini ke Indonesia. Iya, nah makanya gitu banyak juga gitu kan peninggalan Freemason gitu, orang-orang yang mungkin kalau kalian gitu pernah ke makam-makam Belanda yang ada di Jakarta tuh ada logo-logo kayak semacam mata satu, jangka penggaris dan lain sebagainya. Nah, itu tuh ya kemungkinan orang-orang yang meninggal di tahun segituan. Jadi pas waktu itu tuh ya organisasi ini tuh umum gitulah.
kebilang salah satu organisasi yang umum gitu lah di waktu itu tuh. Mungkin Isinya tuh elit-elit gitu kan, pejabat-pejabat dan lain sebagainya. Oke. Jadi banyak yang bingung nih, banyak orang yang bingung tentang perbedaan antara Freemason, Illuminati, sama Satanik. Iya. Apa nih? Ada kan orang kalau bilang, oh yang Freemason Satanik gitu, atau Illuminati Iya, gitu. iya, Nah, sebenarnya ini hal yang sama atau yang berbeda gitu? Iya, nah ini sebenarnya beda juga sih gitu. Jadi kan ada yang bilang juga gitu kan kalau Freemason itu sama dengan Illuminati ya, padahal mah enggak gitu kan gitu. Jadi si Freemason ini, nah dia itu jadi semacam organisasi spiritual gitu. Meskipun emang kan gitu kelihatannya gitu kayak membangun sebuah apa, tapi ya mereka tuh gitu organisasi yang berusaha memadukan antara kebudayaan barat dengan timur gitu ke dalam sebuah harmoni gitu. Ke dalam sebuah keselarasan gitu ya. Makanya ya mungkin gitu ini pendekatannya mereka lebih kayak ke liberal gitulah. Orang-orang liberal. Pendekatan liberal. Iya, liberal yang percaya sama modernisasi, rasionalitas barat dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh gitu penuh dengan semangat pencerahan orang-orang ini tuh, pencerahan barat pas waktu dulu tuh. Karena waktu itu kan di barat lagi seru lagi ramenya. Iya, lagi rame pencerahan gitu. Iya, abis abad ke-8 ini. Iya. Jadi Freemason ini lahir dari semangat pencerahan itu semangat tadi. pencerahan itu dan akhirnya dibawa ke Indonesia, salah satunya oleh pejabat Belanda tadi namanya Raden Maher. Raden Maher namanya. Oke. Terus dari abad 18 ini nih di Indonesia, perkembangan di Indonesia gimana nih sampai nanti kita cerita masuk ke Cianjur. Nah, jadi kalau di Indonesia sendiri gitu. Jadi pada awalnya kan ini tuh cuma diisi sama elit-elit Belanda, tapi ya seiring dengan berjalannya waktu ya mungkin gitu orang-orang Belandanya ya terlebih gitu kan. Banyak juga kan gitu orang-orang liberal gitu pada masa itu di parlemen gitu kan mulai tumbuh gitu karena adanya revolusi Prancis. Karena adanya revolusi Prancis nanti kan gitu di Belanda sendiri bakal tumbuh tuh itu tuh gitu sekelompok orang-orang liberal ini. Nah, orang-orang liberal ini kemudian gitu kayak banyak yang memilih untuk mengintegrasikan diri gitu dengan orang-orang pribumi. Mereka mulai percaya kesetaraan, mulai percaya apalah pokoknya yang kayak gitu. Dan nyampe akhirnya gitu mereka si Freemason ini kemudian nanti gitu perlahan-lahan mulai melibatkan juga orang-orang Indonesia di dalamnya. Ya salah satunya tuh gitu yang tercatat di sejarah gitu, salah satu orang yang pertama kali orang Indonesia yang pertama kali mengikuti masuk Freemason ini adalah pelukis Raden Saleh. Wow. Iya. Yang Raden Saleh itu yang melukis yang lukis pangeran Diponegoro. Oh, pangeran Diponegoro. Diponegoro ya? Iya. Yang kita yang melukis Siliwangi bukan? Ada salah satunya ya pokoknya dia terkenalnya itulah lukisan pangeran Diponegoro itu. Diponegoro, oke. Jadi dari tahun 1834 dia masuknya. 1834 berarti abad ke-19. Iya. Abad ke-19 berarti. Iya. Oke. Karena kan habis revolusi Prancis teh. Revolusi Prancis di mana ide kesetaraan mulai dipakai lah gitu ya. Mulai dipakai. Nah, kemudian gitu nantinya gitu kan mulailah gitu dilibatkan. Tapi kan ada juga kan gitu kan yang ini tuh kan bilangnya kan salah satunya gitu kenapa si Raden Saleh bisa ikut ke sana gitu karena dia itu sempat juga gitu mengenyam pendidikan di Belanda. Kalau nggak salah dia sempat tinggal di Belanda gitu sekitar tahun 1830-an. Ya, 1830-an. Sekitar tahun 1830-an dan nyampe ya pada saat itu gitu nggak ada apa ya gitu ya sampai pada saat itu ya pokoknya ya dia intinya gitu tinggal di sana dan mungkin gitu ada interaksi nyampe akhirnya dia ya bisa masuk. Nah, uniknya gitu ketika abis ini tuh gitu si Freemason ini tuh kemudian nanti tuh apa ya nanti tuh ya mulai membumi gitu lama-kelamaan tuh. Jadi gitu kayak dia tuh kan apa ya gitu dia tuh kan masuk tuh lewat interaksi antara orang Indonesia dengan orang Belanda kan kayak yang terjadi di Raden Saleh ini. Nah, siapa sih gitu orang yang bisa berinteraksi dengan orang Belanda? Ya siapa lagi kan kalau bukan pejabat-pejabat pemerintah. Kalau orang-orang kita mah kan gitu kayak boro-boro kan bisa interaksi ya mungkin gitu dimaki-maki jadi monyet gitu kan. Wong celiknya mah ya disebut, gitu kan. Orang-orang kromonya mah paling ya dimaki-maki jadi monyet gitu atau disuruh apalah kerja gitu. lah gitu Iya, kan. disuruh tanam kopi gitu kan kalau di sini. Kalau di Cianjur tuh kan dulu terkenal Prenger Stelsel zaman Van den Bosch. Tanam paksa kopi. Tanam paksa kopi, oke. Oh, jadi awal masuknya tuh emang ini asalnya tuh anggotanya ini adalah orang-orang dia Belanda. Orang-orang Belanda gitu. Orang-orang Belanda. Dan akhirnya ketika ide kesetaraan ini muncul akhirnya mulai masuklah orang-orang pribumi. Masuk juga orang-orang pribumi karena interaksi tadi. Ya, salah satunya tadi Raden Saleh. Oke. Nah, terus kemudian berkembang nih pribumi akhirnya berkembang. banyak yang
masuk Freemason kebanyakan Iya. dari kalangan pejabat karena Iya. punya apa ya? Punya tune in lah sama Iya, orang punya Belanda tuh, turn-in gitu. gitulah sama orang-orang Belanda ini. Nah, si pejabat-pejabat ini, ya dia gitu kan dari keraton-keraton itu banyak kan gitu yang masuk ke Freemason ini gitu, atau ya kalau disebut nama gitu. Jadi, nah Freemason ini sendiri gitu kadang disalahartikan gitu sebagai organisasi yang anti agama gitu ya. Padahal mah sebenarnya ya mereka itu gitu organisasi yang menginginkan keharmonisan sebenarnya ya kan, semangatnya semangat kesetaraan tadi, liberal tadi gitu, liberal khas Eropa gitu, Ya, yang di sana tuh gitu ya kan karena ada. dia lahir jadi salah satu manifesto dari abad pencerahan ya. Iya, Yang lahir dari abad pencerahan gitu. Jadi ide-idenya itu nggak akan jauh dari ide-ide Kemanusiaan. pembangunan, kemanusiaan, kesetaraan. Oke, lanjut. Nah, jadi kayak pas waktu itu tuh gitu, kemudian ya nantinya tuh si apa ya, si kan di Indonesia tuh masih banyak nih kerajaan-kerajaan kecil gitulah yang mereka itu gitu kan bikin transaksi-transaksi sama Belanda. Yap. Ya misalnya tuh gitu kayak transaksinya berupa dagang, atau ya misalnya tuh gitu kayak buat nyuruh rakyatnya ngikutin aturan yang diterapkan sama Belanda. Nah, salah satunya ini gitu itu jadi kan masuk ke keraton-keraton tuh banyak banget di Indonesia, dan ya termasuk gitu Cianjur juga yang masih dipimpin sama Dalem gitu. Pas waktu itu gitu sempet ada salah satu bupatinya yang emang ikut juga Freemason. Oke, berarti ini nyata bener. Iya. Oke. Nah, ini tuh di bukunya Paul van der Veer tadi gitu, yang dia gitu membaca jejak Freemason di Indonesia tadi gitu. Jadi di sana tuh gitu tercatat gitu bahwa salah satu bupati di Cianjur itu yang mengikuti adalah bupati ke-14, yaitu disebutnya kalau sama orang sini tuh dalam Abbas. Dalam Abbas. Iya, dalam Abbas ini tuh ya dia dikenal sebagai ya salah satu raden-raden yang mengikuti inilah gitu, yang mengikuti masuk ke sekte mengikuti semacam cultnya gitu, cult Freemason, cult Freemasonry ini. Nah, tapi ya ini juga sih gitu kan. Jadi pokoknya tuh nah mungkin gitu sebelumnya juga gitu kan. Sebelumnya juga sih gitu di buku itu ya cuma disebutin namanya aja sih gitu. Di sana disebutin bahwa ya Raden Abbas Suryanata Atmaja ini gitu dia ya masuk sana gitu, masuk organisasi itu. Tapi yang nggak disebutin juga gitu apakah ada gerejanya atau kayak gimana. Jadi si Freemason ini sendiri dia tuh ya kan semacam tadi perkumpulan. Mereka itu berkumpul di suatu tempat yang dinamakan loji. Oke, ini dinamakan loji. Iya, loji. Kalau bahasa Belandanya loje. Loji tempat berkumpul ya itu tuh ya. Loji itu tempat berkumpulnya. Oh, jadi loji itu serapan dari bahasa Belanda ya? Iya, loji itu sebenarnya serapan dari bahasa Belanda. Kayak waktu dulu tuh kan si Freemason ini jadi sempat legal juga di Indonesia waktu dulu. Namanya tuh Loji Agung Bintang Timur. Bintang Timur ya. Itu yang pusatnya gitu di Indonesia, yang sekarang kita kenal gedungnya tuh sebagai Gedung Bapenas. kantor Bapenas Ya, itu kantor lumrah Bapenas lah ya kita sering. Iya. Biasanya di literasi ini banyak yang bahas lagi gitu. Iya, dan Bintang ya Timur ini. raden-raden juga kan ya berkumpulnya di sana ya, termasuk pas waktu Sumpah Pemuda pertama itu kan itu gedung diadakannya di gedung itu gitu. Ya, berarti Sumpah Pemuda nih secara tidak langsung Ada kaitannya juga. ada kaitannya gitu. dengan Freemason berarti. Jeng 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 jeng. Wah. Ya. Oke. Jadi masuk ke Cianjur ini tahun abad berapa nih, Nov? Nah, ini tuh gitu, orang sih belum ngelihat lagi gitu yang sebelum-sebelumnya. Tapi ya kalau di masa Raden Abbas ini ya mungkin gitu tahun 1934, tapi kemungkinan besar gitu sebelumnya juga ada gitu. Sebelumnya ada, tapi kan nggak Tapi tahu di sumber yang ditulis oleh siapa tadi? ya Paul van der Veer. Paul van der Veer tuh cuman satu doang yang ditulis, yaitu Bupati ke-14. Iya, Bupati ke-14 atau ya disebutnya kita sebut sebagai dalam Abbas tadi. Dalam Abbas. Mm-mm. Oke, jadi tahun 1930-an ya. Iya, 1930-an. Oke. Dan berarti ada kemungkinan di Cianjur nih pada tahun itu masif nih. Iya. Karena Ya, kalau misalnya gimana bupati, ya dibilang kasarnya- masif mah enggak sih ya. Oke, Jadi soalnya gitu kan ini tuh gitu kayak organ yang sembunyi-sembunyi gitu loh. Oh ya? Yang ngikut-ngikutnya kan orang-orang tertentu doang. Rata-rata kan pejabat tadi.
Oke. pejabat, orang-orang yang bisa dibilang lah punya privilege lah gitu di zaman itu. Jadi organisasi yang luxury mungkin ya. Iya, Organisasi yang wah terpandang gitu, jadi hanya nggak orang-orang terpandang juga, soalnya nggak terkenal kan ini, apa kayak ya jadi istilahnya sembunyi-sembunyi gitu, sembunyi cuman ya kayak kayak eksklusif lah gitu eksklusif bisa ya. dibilang. Jadi ketika kamu mau jadi anggota itu ya pasti mana punya privilege gitu. Iya. Ya, Nah salah kayak satunya gitu, lu ya bupati. minimal mah punya jabatan gitu kan. Oke, nih yang menarik, dia kan tempat berkumpulnya organisasi ini tuh adalah Lauji Iya, atau loji. Loji lah. Heeh. Ya kan ya maksudnya semua orang Cianjur pasti tahu lah Loji di mana gitu. Nah, ini ada Iya. kaitannya apa enggak sih? Ya nggak tahu juga nih, ini emang ya perlu pembuktian juga sih, perlu Iya. bukti sejarah juga gitu kan. Iya. Kalau kita ngomongin sejarah ya perlu ada faktanya. Nah tapi kalau itu mah, nah jadi kalau loji yang di Cianjur nggak tahu juga nih gitu, kayak nama loji ini gitu berasal dari mana gitu. Tapi ya sepengalaman saya kan gitu, kalau ya misalnya ngelihat gitu kan dari referensi ini, jadi si Paul van der Veer ini gitu dia nyebutin bahwa ya misalnya loji itu nggak selamanya bentuknya gereja. Jadi selama dijadikan tempat bertemu, dia itu loji gitu. Oke. Cara kerjanya tuh. Cuma secara lumrah tempat bertemunya adalah gereja. Iya, gereja Cuma atau nggak- bangunan-bangunan nggak- tertentu iya. lah, bangunan gede gitu. Oke, tapi secara lumrah kan gereja. Kebanyakan Iya. gereja. Cuman untuk di Cianjur nggak tahu nih. Tapi yang jelas lojinya di sana gitu. Kalau nama loji mah kan kita tahu ya, ada Batagor gitu kan. Ya ada Batagor, ada Koni, ada lapang Badak Putih, Putih, ada gitu kan. SMP 1, Balai Rancage dan lain sebagainya gitu kan. Kalau misalnya bener nih kalau yang dikatakan loji ini tempat bertemu, ya berarti dulu gitu kan kegiatan-kegiatan Primasem di Cianjur ya di sana gitu, nggak akan jauh. Iya ya mungkin aja gitu, tapi kayaknya juga ya gitu, bukan di Cianjur ya mungkin gitu. Kalau ya misalnya jadi loji itu sendiri gitu, si Van der Veer ini gitu dia ngategoriin ada dua, ada loji agung dan ada loji individu. Jadi loji agung itu tuh dia tuh yang emang tempat, kalau itu mah ya dipakai kayak gedung buat munasnya lah gitu. Oke. Kalau zaman sekarang mah terpusat gitu. lah ya itu mah ya. Pusat lah mungkin. Iya, nah pusat. Loji Agung tuh ya. Nah, jadi kalau Loji Agung sendiri itu di daerah yang berdekatan di Cianjur itu letaknya di Sukabumi sama di Bogor. Kalau di Bogor itu sekarang namanya jadi Gedung Giki lah kalau nggak salah, Gedung Gedung apa? Giki. Oh, nggak tahu dong. Ada lah pokoknya itu. Oke. Nah, Gedung Giki namanya tuh Gereja Excelsior. Oke. Kalau dulu pas zaman nama Freemasonry-nya itu Gereja Excelsior. Terus satu lagi di Sukabumi. Ya. Nah, tapi di Cianjur sendiri nggak disebutin tuh. Ya mungkin juga gitu, kalau di itu gitu ada juga gitu kayak loji-loji individu gitu. Loji yang dimiliki sama individu ya, termasuk ya mungkin gitu sama dalam Abbas ini sendiri gitu. Buat ya misalnya berkumpul sama ya misalnya gitu rekan-rekan se-Freemason-nya lah. Oke. Sejawat-sejawatnya di Freemason ini Iya, gitu. oke. Nah, pada akhirnya di tahun kepemerintahan Soekarno, Freemason ini kan dilarang. Heeh. Gimana nih? Dilarang karena apa gitu? Atau Ya, mungkin sebenarnya- emang gimana nih? Sebenarnya kan ini tuh kan apa ya gitu, kayak organisasi-organisasi yang mungkin terlihatnya pro-kolonial gitu. Terlebih kan semangatnya emang semangat liberal gitu, yang menginginkan gitu kan gitu, kayak ya menginginkan gitu kan kesetaraan, tapi kesetaraannya cuma buat segelintir orang-orang terpilih aja kan pada faktanya mah kayak gitu. Makanya gitu Soekarno itu gitu kemudian mengeluarkan Kepres gitu, kalau nggak usah Kepres nomor 264 tahun 1962 gitu. Bukan Kepres sih gitu, kayak keputusan Dewan Pimpinan Tertinggi Republik Indonesia waktu itu DPR namanya. berarti kalau sekarang. Enggak, Apa nih? Dewan Pimpinan Revolusi Tertinggi. Revolusi. Jadi ya orang-orang yang menyusun. Enggak, Soekarno. Soekarno doang. Soekarno doang, kan dia pemimpin Oke. tertinggi revolusi pas waktu itu Ya, lagi masa jadi demokrasi terpimpin. Ngeluarin Ngeluarin aturan di mana ya si organisasi ini gitu dicabut ya, termasuk ya beberapa organ-organ lain ya kayak semacam ya misalnya Rotary Club atau League for Demokrasi dan lain sebagainya, yang itu tuh dianggap gitu kan bagian-bagian daripada Freemason ini, underbow-nya lah gitu kasarnya mah. Tapi Oke. kemudian gitu organisasi-organisasi ini meskipun udah dibubarin ya tetap aja dilegalin lagi nanti gitu pas zaman Gus Dur. Oke, dengan apa nih PP atau apa? Dicabut si Kepresnya ini. Kepresnya dicabut oleh Gus Dur. Heeh. Oke, jadi secara apa ya? Secara legalnya secara legasi gitu ya. Berarti boleh aktif lagi dong. Iya. Oke. Iya, tapi ya nggak tahu juga kan orang-orangnya. Nah ini juga kan sebenarnya kan gitu ada ya masih beberapa misteri kan gitu. Jadi apakah gitu pas habis Freemason
pas habis Freemason dibubarin terus orang-orangnya nggak boleh bikin organisasi. Nah ini kan jadi pertanyaan juga, ternyata gitu banyak juga kan gitu ya, misalnya gitu kalau ya kemarin-kemarin gitu kan saya ya lihat-lihat gitu kan ada dosen juga yang membicarakan itu gitu, katanya gitu abis Freemason ini dibubarin terus kemudian gitu muncullah Komason. Jadi Komason ini tuh gitu dia tuh apa ya gitu kayak semacam ex-Freemason ini gitu yang kemudian ya nantinya gitu mereka masih tetap berkumpul dan membicarakan politik lah kayak gitu intinya. Bicara politik. Iya. Setahu orang kan Freemason ini organisasi yang anti politik. Iya. Oke. Nah ini sendiri gitu, jadi kan Freemason ini sendiri kalau emang Freemason di dalamnya itu gitu kan orang-orangnya tuh gitu kan rata-rata tuh emang kebanyakan tuh gitu mereka cuma percaya sama sains gitu kan. Mereka percaya sama sains dan agama gitu dan kekuatan rohani, spiritual, teosofi dan lain sebagainya. Nah tapi ada juga gitu yang disebut Masonic Bavarian atau Illuminati yang kita kenal sebagai Illuminati tadi gitu. Nah jadi itu tuh ya menurut Sam Ardi sih gitu kan, dosen mana sih dia tuh lupa, dosen Undip gitu kalau nggak salah mah. Ya dia tuh ya sempat bilang juga gitu kan, katanya ya pokoknya ada juga, jadi ada kelompok-kelompok Masonik gitu, ada kelompok-kelompok Masonik yang mereka tuh gitu kayak percaya mereka tuh ya pokoknya tuh gitu ingin berpartisipasi lebih lanjut gitu ke dalam politik gitu. Jadi kan awalnya tuh ya hubungannya ya udah aja gitu kan bicarain agama aja. Biasanya suka ada ceramah gitu tentang misalnya ketenangan jiwa, kebatinan dan lain sebagainya. Tapi ini tuh gitu lain. Ternyata ada bisnis-bisnis lain gitu di belakangnya yang disebutnya sebagai Masonic Bavarian atau yang lumrahnya Illuminati. Lumrahnya ya disebutnya Illuminati ini. Kenapa Bavarian? Nah jadi Bavarian ini sendiri diambil dari nama dari nama kota tempatnya ada Moisler gitu kalau nggak salah namanya tuh, ada Moisler. Jadi dia tuh gitu salah satu dia tuh pendiri Masonic Bavarian itu sendiri. Dia tuh berasal dari daerah Bavaria di Jerman. Oke. Nah jadi makanya namanya Masonic Bavarian. Masonnya tuh kan dari tadi ya. Iya, yang Masonic ini kan dari Mason pembangunan. Cuman Bavarian. Jadi mungkin Mason gaya Bavarian. Iya. Di mana Mason gaya Bavarian ini lumrahnya Freemason, cuman dia berbicara politik juga. Iya, dia membicara soal pengaturan dan sebagainya ya, termasuk kan salah satu yang paling terkenal itu ya di mana gitu Multatuli itu katanya ya disebutkan sebagai salah satu anggota Freemason ini. Freemason juga. Dan dia gitu kenapa novelnya yang berjudul Max Havelaar itu bisa nyampe ke parlemen Belanda kan katanya lewat jaringan-jaringan Freemason. Jaringan Freemason, iya betul. Karena kan pada saat itu akses susah ya. Iya. Apalagi bisa sampai diterbitin di Belanda gitu. Kalau itu kan dia emang pejabat Belanda sih gitu. Dia kan asisten residen gitu kan di sini. Ya tinggi lah gitu. Kasarnya mah jadi gimana ya gitu kayak administratur jajahan lah gitu. Tapi ya buat dia nyampe jadi bahan obrolan di parlemen itu kan nah itu perlu dipertanyakan ya. Kalau ya kayak ya sekarang aja gitu kalau ya misalnya tayangan podcast kita jadiin bahan parlemen makan boro-boro gitu kan. Bahan obrolan parlemen, tapi kan itu nyampe novel loh gitu. Nyampe dijadiin itu bahan obrolan parlemen Belanda di sana lah gitu. Ya gitu sih teman-teman, jadi banyak ya hal yang kita bahas tadi. Jadi balik lagi apa yang jadi ini sumbernya ada kan ya? Iya, sumbernya itu berupa literatur dan ini sih jadi kita nggak bahas banyak ya tentang Cianjur Freemason Cianjurnya karena emang keterbatasan literasi. Kita juga nggak mau nebak-nebak lah ya. Iya. Nggak mau nebak-nebak kok ini. Iya, kalau mau cocok logi mah emang asik sih gitu, apalagi ngomongin Freemason gitu kan. Iya sih, kalau cocok logi mah ya bisa cocok-cocokin gitu. Oh iya, logi itu dulu tuh apa gitu. Iya. Kan karena nggak ada fakta sejarahnya. Iya. Gitu. Jadi kita berani buat ngobrol banyak juga gitu ya. Ya sekian mungkin episode Popi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila TV Kolidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.